Perkenalkan, nama saya Dwi Haryanto. Di sini saya bertugas untuk mengatur pembagian job desk, membuat laporan proposal, mencatat hasil evaluasi dari presentasi yang telah dilakukan, membuat PPT untuk presentasi, dan tampil dalam presentasi video di akhir. Nama saya Dwi Nonse Christian Jalu Tutuko. Untuk tugas dalam kelompok saya membuat laporan proposal, melakukan pemrograman di awal proyek, mencari referensi yang sesuai dengan tema proyek, membuat PPT dalam melakukan presentasi, dan juga tampil dalam video presentasi akhir. Sedangkan saya Muhammad Segi Saputra, dan job desk saya di sini adalah mencari tema untuk proyek, mencari tema video untuk presentasi, pengumpulan alat untuk membuat video presentasi akhir, membuat channel YouTube untuk presentasi khusus kelompok, dan tampil dalam video presentasi akhir. Perkenalkan, nama saya Almanuni Konstan. Job desk saya di kelompok ini membuat logo Viper, mengedit video presentasi akhir, tampil dalam video presentasi akhir, menjadi kameramen saat pembuatan video presentasi, mengupload video presentasi akhir ke YouTube khusus kelompok. Perkenalkan, nama saya Brian Aham. Di sini saya berperan sebagai Technical Support 2. Di sini saya bertugas untuk seperti menyetel Viper 150 ini atau website hosting kami ini untuk didemokan. Lalu untuk selanjutnya melakukan programming di akhir project, yaitu seperti instalasi Ubuntu, install AA panel pada Ubuntu dengan memasukkan komen yang pada website, lalu menginstal Nginx 120, lalu MySQL 5.7, Pure FTP, lalu menginstal PHP 7.4, lalu ada PHP MyAdmin juga yang saya install, lalu membuat website testing dengan CMS WordPress untuk ditestingkan pada web WordPress kami, ditestingkan di website hosting kami, lalu setting network pada VirtualBox kami. Nah, timeline pengerjaan dari kami ini mengerjakan proyek ini selama 6 minggu dengan rincian 2 minggu untuk riset bisnis atau seperti apa menentukan bisnis yang akan kita ambil dan mempelajari sistem hosting dan riset teknikal dan banyak lagi lainnya. Kami memilih bisnis hosting ini karena berhubungan dengan mata kuliah CMS atau Content Management System. Karena tools yang digunakan pada CMS yaitu SAM, sering error pada MySQL-nya. Harapan kami dengan memilih layanan hosting kami dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, menurut kami bisnis ini masih besar peluangnya dikarenakan kompetitor lain memilih bisnis cloud. Jadi lahan untuk bisnis hosting ini masih belum banyak pesaing. Untuk kelebihan layanan kami, pertama itu harga lebih terjangkau, fiturnya cukup lengkap yang nanti akan kami demokan. Lalu bandwidth-nya tinggi, pastinya itu mempercepat aktivitas dalam mentransfer data. Sudah terintegrasi dengan fitur keamanan, mendukung burst stable performance yang dapat meningkatkan performa CPU, dapat digunakan baik untuk sistem operasi Linux maupun untuk sistem operasi Windows. Teknologi yang kami gunakan pada hosting kami seperti Oracle VM VirtualBox, Ubuntu 22.0.3, LTS Long Term Support, Jellyfish Desktop sebagai server, PHP 7.4 diinstal melalui terminal, Nginx diinstal melalui terminal, MySQL Server Include diinstal melalui terminal, PHP MyAdmin diinstal melalui terminal, dan menggunakan platform panel yaitu AA Panel. Untuk biaya langganan, kami menerapkan 2 paket yang kami pecah menjadi 4 beberapa paket. Pertama itu ada paket Viper TDE. Ini lebih menekankan pada website yang tidak terlalu sibuk dan lebih memprioritaskan penyimpanan yang besar. Pada paket ini cocok untuk website seperti berita dan profil lainnya. Lalu ada paket kedua yaitu paket Viper API. Paket ini tuh lebih cocok untuk website yang dinamis seperti web system, e-voting, dan sistem KRS pada kampus. Nah, untuk kendala pada proyek kami hosting ini, kami mendapati satu kendala saja. Tapi satu kendala ini cukup krusial. Nah, untuk kendala pada pembuatan hosting ini kita terkendala sistem jaringannya itu. Jadi sistem jaringan NAT itu kita bermasalah pada sistemnya. Jadi jika kita mengganti jaringan NAT ini, AA panel tidak bisa membuka. Nah, hal ini yang belum bisa kita selesaikan karena
device dan waktu pengerjaan. Mungkin lain kali kami bisa lebih belajar lagi untuk menyelesaikan problem ini dan bisa untuk menjadi solusi untuk teman-teman yang lainnya jika ingin menggunakan panel yang kita pakai ini. Mungkin itu saja untuk kendala pada pembuatan hosting kita. Ya, kita masuk pada sesi demo. Nah, di sini jika teman-teman menghostingkan website teman-teman di hosting kami, teman-teman nanti akan diberi user ID dan passwordnya. Nah, nanti teman-teman bisa edit di dalam panel teman-teman. Nah, untuk sekarang kita langsung login saja. Nah, pada tampilan awal panel hosting ini nanti pertama itu ada halaman home. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat log status, CPU user dan RAM user. Jadi teman-teman bisa melihat berapa sih yang dipakai di website teman-teman itu. Nah, lanjut ada di sini juga ada overview, ada set berapa yang sudah dipakai, ada FTP juga, ada database yang sudah dibuat dan ada notifikasi security. Nah, lanjut ada di sini ada software. Nanti teman-teman jika menginstal plugin atau software untuk mendukung website teman-teman nanti akan keluar di sini. Nah, untuk menginstal ini teman-teman bisa langsung ke App Store aja ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung download di sini aja. Nah, ini sudah cukup sangat fleksibel dan enak untuk teman-teman yang baru saja belajar hosting. Nah, ini ada menu website. Selanjutnya di menu website ini teman-teman bisa membuat website baru. Nanti tinggal add set, nanti bisa buat lagi. Nah, ini ada contoh website yang sudah kita deploy, kita online kan lah. Nah, ini websitenya. Nah, ini menggunakan WordPress. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan CMS WordPress. Jadi teman-teman nanti tinggal ganti-ganti nama, tinggal masukin gambar dan sebagainya lah. Nah, intinya sudah gampang sekali kalau mau buat website. Nah, mungkin langsung kita lanjut di pengenalan panelnya saja. Nah, ini ada banyak yang bisa diubah-ubah, dipencet-pencet lah, bisa buat belajar sendiri. Nah, kita juga ada database-nya. Database kita di sini menggunakan MySQL ya. Nah, nanti teman-teman jika sudah pernah membuat website di lokal, teman-teman itu juga bisa mendeploy di sini dengan database-nya yang di lokal itu ditambahkan dengan database di sini. Nah, jadi tidak perlu khawatir yang tadinya website teman-teman itu lokal sekarang bisa dengan hosting kami website teman-teman itu sudah bisa online. Nah, mungkin teman-teman yang senang bermain Docker, nah ini karena belum diinstal, nah nanti tinggal diinstal saja. Kalau teman-teman berlangganan kami, nah juga bisa menggunakan Docker juga ada panel monitor di sini untuk melihat berapa sih source yang digunakan dari website kalian itu untuk maintain atau melihat kecepatannya. Nah, di sini juga ada security untuk melihat rules apa aja, API rules. Nah, ini teman-teman juga bisa ganti-ganti. Di sini pokoknya sudah paket lengkap lah, tinggal digunakan saja. Nah, ini jika ada tambahan mungkin teman-teman juga nanti bisa konfirmasi ke kami untuk menambah layanannya. Nah, ini ada file. Nah, ini ada beberapa file dari kami yang buat contoh saja. Ini ada WordPress. Nah, nanti file-file teman itu di sini kalau mau mendeploy atau online kan, jadi sudah tersusun rapi. Nah, ini logs ini cuma untuk melihat log apa saja sih yang teman-teman telah lakukan di panel gitu. Nah, di sini juga ada terminal. Mungkin teman-teman mau merecord apa-apa gitu bisa lewat terminal. Lanjut, mungkin untuk demonya seperti itu saja karena ini juga masih kompleks. Jadi ini overview aja dari AA panel dari kami untuk hosting di Viper, di Viper kami. Nah, mungkin teman-teman jika tertarik nanti bisa klik link di bawah. Mungkin sekian dari kami, itu saja. Jadi untuk testimoni pengerjaan pada layanan hosting ini
Nah, untuk testimoni dari saya dalam membuat layanan hosting ini membutuhkan banyak referensi, karena dari saya sendiri dan teman-teman belum terlalu dalam untuk mempelajari tentang jaringan secara mendalam. Dengan melihat beberapa referensi, saya dan teman-teman dapat lebih mudah dalam membuat layanan hosting, karena dengan referensi ini cukup baik. Jadi mulai dari menyiapkan tools seperti Nginx, MySQL, OS Ubuntu-nya, dan lain hal. Lalu tantangan terberat pada pembuatan layanan hosting ini adalah konfigurasi jaringannya, karena terkendala referensi dan tutorial. Memang masih banyak kekurangan dalam servis layanan hosting ini. Harapannya untuk kedepannya layanan hosting kami dapat dikembangkan lagi untuk kendala-kendalanya agar teratasi. Untuk testimoni dari aku sih, website hosting kami itu sudah termasuk lumayan bagus untuk proyek pertama kami, walaupun memang masih banyak kekurangannya. Dan pastinya dalam pembuatan laporan juga ada beberapa kesulitan tersendiri, seperti menentukan harga dari jasa yang akan kami tawarkan. Semoga kedepannya kami dapat membuat proyek lebih bagus dari ini lagi, dan itu akan terus kami tingkatkan sesuai dengan pengalaman kami. Kalau untuk saya ya, Fiverr 150 itu sangat mempermudah kami dalam pengerjaan hosting website kami ya. Untuk harapan kedepannya semoga Fiverr 150 mencapai cangkupan yang lebih luas saja. Ya, menurut saya Fiverr 150 ini sangat membantu ya. Harga terjangkau juga, menurut saya sih itu terjangkau banget dan mudah dioperasikan gitu loh. Ya itu sih menurut saya yang paling terpenting itu pada harga, maksudnya murah lah. Ya, itu menurut saya. Dari saya sih, Fiverr 150 itu sangat membantu saya dalam hosting WordPress. Kiranya sih, harapan saya ya Fiverr 150 itu dapat mencakup lebih luas dan juga dapat terpercaya oleh pengguna lain. Seperti itu. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kalau memang ada yang tertarik, bisa hubungi link di bawah ini untuk mendaftarnya. Nah, sampai jumpa di next project lainnya.